Omae, その目はなんだい? Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dunia One Piece memang selalu menyajikan banyak keajaiban yang semakin membuat fansnya kagum. Oda tampaknya sangat serius dalam memikirkan semua hal tentang One Piece, baik itu alur ceritanya maupun setiap karakternya. Kali ini kami akan membahas salah satu karakter dalam dunia One Piece yang juga sangat mempengaruhi sistem pemerintahan di dalamnya, yakni mengenai peringkat seluruh bangsawan terkuat One Piece, yang pastinya informasi ini kami terima berdasarkan teori-teori menarik dari kalangan fans. Namun sebelum lanjut ke pembahasan lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Kita pasti sangat familiar dengan yang namanya kaum naga langit atau yang bisa dikatakan sebagai bangsawan dalam dunia One Piece. Mereka dikenal sebagai keturunan 19 dari 20 raja pendiri organisasi yang dikenal sebagai pemerintah dunia. Mereka dikenal sebagai karakter atau suatu golongan yang sangat kuat meskipun kita sangat jarang melihat mereka terlibat dalam pertarungan secara langsung. Kali ini kami akan mencoba untuk menganalisis tingkat seluruh bangsawan dalam dunia One Piece berdasarkan kekuatan mereka. Nanda? Watashi ni munku iteru no kai? Istri Homing. Pada urutan ke-15 adalah Istri Homing. Meskipun dia nampak sangat lemah karena penyakitnya, ia sangat mampu untuk memanggil Laksamana Angkatan Laut agar segera menolongnya. Meskipun tidak secara langsung turun tangan, namun hal itu sudah cukup untuknya dalam menghadapi kesulitan. Tapi sayangnya, ia dan suaminya menghadapi pengkhianatan dari bangsawan lainnya. Kemudian keluarga Homing dan juga anak-anaknya akhirnya menjalani kehidupan normal sebagai warga biasa. Sayangnya status mereka sebagai bangsawan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat biasa sehingga mereka mendapatkan penganiayaan. Rumah mereka juga dibakar sehingga akhirnya keluarga Homing jatuh miskin. Istri Homing juga pada akhirnya meninggal setelah mengalami sakit parah di tengah-tengah kondisi keluarga mereka yang terpuruk. Ibu Negara. Salah satu rekan Sen Camel juga yang sering disebut Ibu Negara ini masuk ke dalam daftar bangsawan terkuat di urutan ke-14. Penampilannya sangat mengintimidasi orang lain, namun nama asli dan juga identitas aslinya belum tersedia secara lengkap. Yang jelas, ia adalah salah satu bangsawan yang posisinya sangat baik dan masuk ke dalam daftar terkuat. Ayam Yozgard. Selanjutnya adalah Ayam Yozgard. Orang ini bertindak sangat arogan dan selalu menganggap dirinya sangat unggul dari yang lainnya. Ia terkenal sangat malas bahkan hanya untuk membalikan lembaran kertas. Selain itu, dirinya juga adalah penggila minuman keras. Posisinya sangat baik sehingga memungkinkan dirinya untuk menggunakan otoritas yang signifikan, yakni mampu memanggil Laksamana Angkatan Laut jika dirinya merasa tengah terancam. Sandra Sword. Sandra Sword juga masuk ke dalam daftar bangsawan terkuat. Bukan karena dia hebat dalam bertarung, namun karena kebebasannya yang tak terkendali mampu memanggil seorang Laksamana untuk perlindungan. Padahal ia selalu terlihat membawa senapan ringan di tangannya, namun meski demikian dirinya sangat mudah untuk dikalahkan. Kita bisa melihat sosok ini untuk pertama kalinya bersama dengan putrinya ketika tengah mengawasi upaya pelarian seorang budak. Dan dengan sangat kejam, putrinya yang bernama Charlia kemudian menembak budak bernama Diaz. Mereka juga pernah terlibat perselisihan dengan bajak laut topi jerami, dan sempat mengancam akan memanggil Laksamana namun digagalkan oleh Sanji dan Usopp. Sen Charlia. Masuk dalam urutan ke-11, Sen Charlia juga memiliki otoritas yang tak terbatas. Ia juga dengan mudah dapat memanggil Laksamana jika tengah mengalami keputusasaan. Di luar dari itu, dia sangat lemah apalagi ketika berhadapan dengan Haki Rally. Namun ia bisa dikatakan mahir dalam menggunakan senjata meskipun masih belum diketahui sekuat apa. Kita bisa melihat Sen Charlia ketika budaknya yang bernama Diaz tengah berusaha untuk melarikan diri. Saat itu ia dengan sangat kejam menembak Diaz. Lalu dirinya juga berniat untuk membunuh Kemi saat di rumah pelelangan manusia. Namun upayanya itu akhirnya digagalkan oleh Rally. Dirinya sangat marah, ditambah lagi saat ia mengetahui jika marinir pemerintahannya gagal menangkap topi jerami. Sen Carlos. Sama halnya dengan bangsawan lainnya, Sen Carlos juga memiliki kekuasaan untuk memanggil Laksamana Angkatan Laut ketika dirinya tengah merasa terancam. Dirinya diketahui memiliki penglihatan yang sangat bagus, namun ia sangat lemah dalam hal fisik. Dia diketahui memiliki pistol emas, namun seringkali tembakannya meleset. Dirinya juga sangat mudah dikalahkan oleh Luffy. Sen Carlos sangat kejam. Bukti kekejaman bisa dilihat ketika ia menganiaya para budaknya dan sering menggunakan punggung mereka untuk alat transportasinya. Sen Pluming. Pada urutan ke-9 ada Sen Pluming. Ia juga sama halnya dengan bangsawan lainnya yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan Laksamana Angkatan Laut untuk turun tangan membantunya saat tengah terancam.
Ia sangat kejam, bahkan dia tidak segan langsung membunuh mereka yang tidak mau patuh dan hormat kepadanya. Para budak akan segera dibunuh, tidak peduli ia hanya melakukan kesalahan kecil yang menurut Saint Pluming sangat tidak berguna. Saint Jalmek juga tidak berbeda jauh dengan bangsawan lainnya. Ia juga sangat kejam terhadap orang-orang kelas sosial bawah dan siap menghabisi siapa saja yang telah menentangnya. Dirinya selalu berlindung di balik keadilan absolut dan otoritasnya sebagai bangsawan dunia, sehingga bisa mengklaim akan membunuh orang-orang yang menghalanginya. Bersama dengan bangsawan lainnya, ia menggunakan bazooka, yang akan memungkinkan dirinya memiliki penglihatan dan akurasi yang tinggi. Saint Don Quixote Mjosgard. Dirinya juga masuk ke dalam daftar ini karena memiliki otoritas yang sangat tinggi dan tak terkendali. Santo Don Quixote Mjosgard juga bahkan mampu memanggil Laksamana Angkatan Laut jika dirinya terlibat dengan bangsawan lainnya. Meski demikian, dirinya juga mampu menunjukkan kekuatan fisiknya dengan bertahan dari serangan makhluk laut. Ia juga sama halnya dengan bangsawan lainnya yang gemar mengacungkan pistol untuk mengancam siapa saja yang menghalanginya, termasuk penduduk pulau manusia ikan dan juga para budak untuk dijadikan sebagai media hiburan. Don Quixote do Flamingo. Tidak heran jika Don Quixote do Flamingo masuk ke dalam daftar kali ini, karena ia adalah kaum bangsawan yang merupakan kapten bajak laut Don Quixote do Flamingo dan anggota 7 panglima perang laut. Ia berdampak sangat kuat dan sempat membuat banyak negara jatuh dan menyerah karena kekuatan dan kekuasaannya. Ia memperoleh reinkarnasi Mera-Mera no Mi dengan mudah dan dengan sangat mudah dapat merebut kekayaan yang ditujukan untuk para bangsawan. Dirinya yang sempat kehilangan hak istimewanya dulu sebagai bangsawan juga secara kejam telah membunuh ayahnya sendiri. Setelah itu ia berhasil melarikan diri dan menemukan harta karun nasional Marijoa. Ia kemudian kembali mendapatkan hak istimewanya sebagai bangsawan. Kekuatannya sangat hebat terbukti ketika pertarungannya dengan Trafalgar di Waterloo dan juga Luffy. Don Quixote Rocinante. Don Quixote Rocinante juga adalah bangsawan dunia yang merupakan adik Don Quixote do Flamingo. Ia juga kehilangan hak istimewanya sebagai bangsawan setelah keluarga mendapat pengkhianatan dan jatuh miskin. Ia terkenal sangat kuat terbukti dengan posisinya sebagai komando kedua di antara perwira dan prajurit lainnya. Ia memakan buah iblis Nagi-Nagi no Mi bertipe paramesia sehingga mampu menciptakan ruang kedap suara dan tak bisa terlihat. Homing Don Quixote. Selanjutnya adalah Homing Don Quixote. Ia semula memiliki hak istimewa yang tak tertandingi sebagai seorang bangsawan. Ia juga memiliki wewenang yang sama dengan bangsawan lainnya. Namun setelah mengundurkan diri dari kebangsawanannya, ia kemudian kehilangan semua haknya tersebut. Keputusannya menjadi rakyat biasa malah menyebabkan keluarganya mendapatkan penganiayaan dari warga sipil yang menentang kaum naga langit, sehingga menyebabkan kehidupannya berakhir dengan tragis. Saint Kamail. Di urutan ketiga adalah Saint Kamail. Ia dikenal memiliki kepribadian yang sangat sulit untuk ditebak. Ia sangat enggan untuk berinteraksi dengan masyarakat umum, sehingga ia sering memandang manusia normal sama halnya dengan kaum bangsawan lainnya lebih rendah dari dirinya. Ia sangat kebal terhadap hukum pemerintah dunia dan juga setiap terhadapnya memerlukan intervensi dari seorang Laksamana. Garling Vigarland. Daftar kedua bangsawan terkuat yakni Garling Vigarland. Tidak heran jika ia masuk ke dalam daftar ini, karena sejak masih muda dirinya juga sudah sangat terkenal dan banyak dikagumi baik dari penampilannya ataupun kekuatannya yang tak tertandingi. Ia sering memandang orang-orang bawahannya sebagai sampah, dan dirinya juga terkenal sangat tegas dalam menegakkan peraturan dan adat istiadat bangsawan dunia. Ia juga sangat kejam terhadap rakyat jelata. Terbukti ketika adanya peristiwa 38 tahun yang lalu di God Valley. Ia melakukan pembantaian besar-besaran dan menganggap nyawa manusia di sana adalah sebagai ajang olahraga. Wataknya sangat keras dan sangat sulit untuk tergoyahkan karena dirinya sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Dirinya saat ini adalah panglima tertinggi kesatria dewa yang memegang otoritas yang tinggi. Bahkan ia bisa menghakimi siapa saja termasuk sesama kaum bangsawan yang tidak patuh dengan hukum dan tidak akan mentoleransinya. 5 sesepuh alias Gorosei. Selanjutnya yang pasti adalah Gorosei atau 5 sesepuh tertinggi yang merupakan pemimpin utama pemerintah dunia. Mereka memang masih di bawah peringkat Im Sama yang menjadi peran utama pemegang kekuasaan tertinggi saat ini. Namun yang jelas kelima tetua ini memiliki otoritas yang tinggi dan memegang kendali penuh atas semua organisasi yang telah dibentuk oleh pemerintah dunia. Setiap orang dari Gorosei ini diketahui memiliki kekuatan yang sangat kuat dan berbeda-beda. Bahkan bisa dikatakan mereka memiliki kekuatan tertinggi selain Im Sama yang belum pernah diperlihatkan. Kita bisa menyaksikan bagaimana kekuatan Gorosei Saturn baru-baru ini, namun dirinya belum secara penuh menunjukkan kekuatannya. Sehingga mungkin kita harus segera bersiap untuk menyaksikan bagaimana kekuatan mereka yang akan segera diperlihatkan oleh Oda. Itulah beberapa daftar peringkat seluruh bangsawan berdasarkan kekuatannya yang berhasil kami rangkum.
Jika kalian memiliki pendapat lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar untuk saling bertukar informasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.